Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai renungan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami mau ucap syukur buat kasih karunia-Mu yang kami alami di sepanjang malam yang sudah kami lewati. Di mana Engkau sudah menjaga kami bagaikan menjaga biji mata-Mu. Terlebih Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami pada pagi yang indah dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Seluruh renungan ini dari awal sampai selesainya kami serahkan, biar kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mulaikan renungan kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih pada judul khotbah yaitu hamba yang sejati ya. Nah, hamba yang sejati ini kita sudah masuk pada bagian yang keempat, yaitu ya pertanyaan dari para utusan yang datang dari Yerusalem ya, yang datang kepada Yohanes Pembaptis ya. Kita sampai pada pertanyaan mereka yang keempat, yaitu terdapat di dalam ayat yang ke-24, demikian bunyinya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ya, ada beberapa orang Farisi. Ayat 25, mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Nah, di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-24 dan ayat 25 ini merupakan pertanyaan yang keempat ya, yang diajukan oleh para utusan dari Yerusalem, yang diutus oleh para petinggi-petinggi agama Yahudi ya. Mereka tanya, ini pertanyaan mereka yang keempat ya, jika engkau bukan ya Mesias, jika engkau bukan Elia, dan jika engkau bukan Nabi yang akan datang ya, mengapa engkau membaptis? Pertanyaan pertama, tiga pertanyaan pertama, mereka bertanya, siapakah engkau ya. Nah, mereka sudah mendapatkan kejelasan untuk memberikan laporan kepada petinggi-petinggi agama Yahudi yang ada di Yerusalem. Sekarang ya, dia bukan Mesias, dia bukan Elia, dia bukan salah satu para nabi ya, yang Tuhan pakai luar biasa pada masa-masa itu ya. Sekarang mereka mempertanyakan, kalau engkau bukan Mesias, kalau engkau bukan Elia, dan kalau engkau bukan salah seorang nabi, mengapa engkau membaptis ya? Mereka tanya, mengapa engkau membaptis? Yang ditanyakan sekarang, jika engkau bukan seorang nabi dan sebagainya ya, siapa memberi hak kepada kamu ya? Siapa yang menyuruh kamu untuk membaptiskan orang ya? Sebab melalui pelayanannya banyak orang datang ya, dari sekitar dari seluruh daerah, seluruh orang-orang yang ada di seluruh kota Yudea datang kepadanya di padang gurun Yudea. Sekitaran orang Yerusalem bahkan gempar itu sampai ke Yerusalem sebagai akibat ya daripada pelayanan Yohanes Pembaptis yang penuh dengan urapan kuasa Allah, menarik banyak orang datang ke dalam pelayanannya. Apa yang terjadi? Bukan hanya membawa orang datang kepada pelayanan Yohanes Pembaptis yang ada di tepi sungai Yordan ya, tetapi mereka juga memberi diri dibaptis ya. Nah, sekarang mereka tanya Yohanes Pembaptis ya, ditanya demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Ya,
Katanya, ya, ayat yang ke-25, ya ayat sampai ayat yang ke-25, mereka tanya, saudaraku, Yohanes mampu memberikan jawaban-jawaban, ya, yang sangat akurat bagi publik Yahudi pada masa itu. Bagaimana dengan kita sekarang? Mari kita baca referensi ayatnya, ya. Kalau Elia mampu mempertanggungjawabkan, ya, tentang apa yang telah dilakukannya, dia sebagai seorang pembaptis, ya. Banyak orang yang dibaptis olehnya, ya. Nah, sebagai sebagai hamba yang sejati, ya. Kita yang ada di dalam 1 Petrus 3:15 tadi, ya, kita lihat 1 Petrus 15 ayat 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, kita akan lihat di sana, ya. Sebentar, saya akan lihat ayatnya, saudaraku, ya. Ya, kita akan bacakan di ayat yang ke-25 tadi. Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang itu? Ayat 26, ya. Ayat 26, Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Ya, jawabannya telak banget, ya. Aku membaptis kamu dengan air, ya. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, ya. Dia mampu memberikan jawaban, berarti ada yang mengutusnya, ya. Dia tidak suka-sukanya mau melayani, ya, mau berkhotbah dan membaptis orang, ya. Bagaimana dengan kita sebagai hamba-hamba yang sejati yang hidup di akhir zaman ini? Mari kita lihat apa informasi yang diberikan oleh firman Tuhan melalui kitab 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bagian B ayat ini, demikian bunyi firman Tuhan. Bagian B di sini, perhatikan ini. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudaraku, perhatikan, ya. 1 Petrus 3 ayat 15 bagian B. Sebagai hamba-hamba yang sejati, kita harus mampu, ya. Kita harus mampu menjawab setiap kebutuhan orang yang datang kepada kita. Kalau dalam hal ini tentunya adalah tentang pengharapan yang kita miliki, ya. Mengapa kita harus dibaptis? Ya. Sebab baptisan itu menunjukkan bahwa orang tersebut telah menjadi pelaku firman, ya. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, ya. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Sebagai hamba yang sejati, kita harus memberi pertanggungjawaban ketika orang bertanya tentang pelayanan kita, tentang khotbah kita, tentang sharing yang kita sampaikan, tentang diskusi yang kita ikuti, ya. Di sini kita harus bisa memberi pertanggungjawaban. Mengapa orang percaya harus dibaptis? Ya. Bagaimana kalau orang tidak dibaptis? Ya. Saudaraku, mari kita lihat di dalam Matius pasal 3 ayat 13 mulai. Ya. Mengapa kita harus dibaptis? Jadi kita harus bisa memberi pertanggungjawaban setiap pertanyaan orang yang datang kepada kita
ya, berhubungan dengan pelayanan yang kita lakukan dan mengapa. Ya, di sini konteksnya tentang baptisan. Ya, sebab itulah pelayanan Yohanes Pembaptis. Dia bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian dikatakan, ya, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Matius 3 kita lihat ya, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Ya. Matius 3 ayat 13 sampai 17, di sini Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dan dibaptis, ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Ayat 15, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya bagi kita." Yesus nggak bilang bagiku, ya. Perhatikan ayat ini. Jangan, ya, kalau kita membaca jangan hanya sepintas seperti kita membaca ya koran, membaca bacaan yang lain. Tapi kita harus perlu perhatikan dengan seksama apa yang kita baca, ya. Saya baca ulang ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya, seharusnya, ya. Sepatutnya bagi kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, ya." Dan Yohanes pun menurutinya. Saudara, kita lihat pada waktunya Yesus sudah tiba untuk melayani, ya. Dia datang terlebih dahulu kepada Yohanes Pembaptis. Ngapain dia ke sana? Apakah meminta konfirmasi? Apakah meminta persetujuan dari Yohanes Pembaptis karena dia akan melayani? Ya. Sebab pada waktu Yesus dibaptis, umur Yesus kira-kira 30 tahun. Jadi Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis bukan meminta konfirmasi, ya, bukan meminta persetujuan bahwa dia segera akan melayani. Itu bukan, saudaraku. Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan Tuhan, mendahului Tuhan untuk mempersiapkan orang-orang yang percaya untuk mendengarkan pelayanan Yesus, ya. Apa kebenaran firman Allah yang akan disampaikan oleh Yesus, ya. Dan hal itu ternyata baptisan itu wajib hukumnya, ya. Saya baca lagi ayat ini, ayat yang ke-15. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yang pertama, ya, Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Karena, ya, perhatikan ini berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh, ya. Jadi baptisan bukan keseluruhan kehendak Allah. Baptisan adalah salah satu kehendak Allah, ya. Saya baca ulang, saudaraku. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya bagi kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, ya. Mungkin saudara sudah percaya kepada Yesus, ya, tapi saudara belum dibaptis. Dengar, Yesus meminta Yohanes Pembaptis membaptis dirinya, ya, dan Yohanes pun menurutinya. Saudaraku, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana orang yang sudah percaya Yesus tapi belum dibaptis? Ya. Bagaimana orang yang percaya kepada Yesus tetapi belum dibaptis, saudaraku, ya? Nah, di sini betapa pentingnya baptisan itu, ya. Karena baptisan itu adalah salah satu dari kehendak Allah, ya. Sekarang muncul pertanyaan, kalau Yesus tidak dibaptis, ya, kalau Yesus tidak dibaptis, apakah dia akan masuk surga? Haleluya. Kalau Yesus tidak dibaptis, apakah dia tidak akan masuk surga? Karena itu salah satu dari sekian banyak kehendak Allah. Saudaraku, ada orang berkata, bisa. Setelah ditanya, ya, mengapa bisa? Ya, mengapa? Ya. Pertanyaan tadi, apakah kalau Yesus tidak dibaptis, dia bisa masuk surga? Mereka bilang bisa. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Sebab tidak dibaptis.
Tapi yang mengatakan bisa, saya tanya lagi. Saya pernah tanya beberapa hamba Tuhan, termasuk teman saya yang ketika kami masih di STT. Saya tanya, kalau Yesus tidak dibaptis, apakah dia masuk surga? Dia menjawab, ya bisa. Saya tanya lagi, ya, kemukakan alasan kamu. Di sini Yesus sendiri pun dibaptis. Ya, dijawab, ya begitulah, Yesus pasti masuk surga. Tapi dia tidak bisa memberi pertanggungjawaban, menjelaskan yang benar terhadap orang. Percaya kepada Yesus tidak cukup, harus dibaptis. Ya, saudaraku, sekalipun Yesus tidak dibaptis, dia bisa masuk surga. Saya bilang sama teman saya, betul yang kamu katakan, tapi kamu tidak bisa memberi pertanggungjawaban. Kamu tidak bisa memberikan menjelaskan sejelas-jelasnya. Ya, walaupun Yesus tidak masuk surga, tidak dibaptis, dia bisa masuk surga. Cuma sebatas itu, orang tidak bisa diyakinkan. Ya, dan saya memberikan penjelasan kepada teman saya, hamba Tuhan itu. Saya katakan, Yesus walaupun tidak dibaptis, dia pasti masuk surga. Saya katakan, apa alasannya? Lawang dia orang dari sorga, dia yang punya sorga. Bagaimana dia nggak bisa masuk sorga? Terus ditanya, terus cuman segitu. Ya, saya katakan, Anda tahu ya, Yesus walaupun tidak dibaptis, dia bisa masuk surga karena dia pemilik surga, ya kan? Tetapi kenapa Yesus harus lakukan? Karena itu salah satu bagian dari kehendak Allah. Yang pertama, yang kedua, supaya orang tahu begini loh caranya untuk dibaptis. Banyak orang tahu arti, makna, etimologis tentang baptisan. Baptisan itu dalam teks asli, ya, textus receptus. Dari teks asli Yunani dipakai kata baptizo. Baptizo itu, ya, diumpamakan sebagai sebuah benda yang ditenggelamkan ke dalam air sampai hilang ke permukaan, dari permukaan air. Itu gambaran dari orang dibaptis. Jadi artinya, untuk seseorang dibaptis itu harus seluruh tubuhnya dari telapak kaki sampai ujung rambut itu tenggelam ke dalam air. Tapi tentunya nggak lama, saudara, ya. Kalau kita membaptis orang seperti yang dilakukan Yesus, jangan lama-lama kita masukin orang ke dalam air, nanti bisa kelelep orang itu, ya. Jadi begitu dari telapak kaki sampai seluruh ujung rambut masuk ke dalam air, secepatnya kita angkat dia, ya. Jadi Yesus dibaptis bukan supaya dia bisa masuk surga. Dia memberikan contoh, begini loh caranya untuk dibaptis. Itu yang telah Yohanes Pembaptis lakukan. Ini yang harus kita perhatikan, saudara, ya. Jadi kalau kita ditanya orang tentang hal-hal apapun perihal masalah rohani, sebagai hamba yang sejati, sampaikanlah kebenaran itu apa adanya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Jika kita menambahi dan kita mengurangi, itu akan sangat berisiko, ya. Sebab firman Allah berkata, jangan menambahi, jangan mengurangi. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang kedua, ya. Jadi apapun yang kita tahu, kita sampaikan sebagaimana seharusnya. Ulangan pasal 4 ayat yang kedua. Ulangan pasal yang keempat ayat yang kedua. Dan kita akan lihat apa bunyi firman Allah ini, ya. Ulangan pasal 4 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kepada umat Allah di zaman perjanjian lama saja, Tuhan memperingatkan melalui Nabi Musa kepada bangsa Israel, janganlah kamu menambahi atau mengurangi kebenaran firman Allah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, ya. Jadi saudara, ada orang suka berdebat masalah baptisan. Kalau ada orang yang suka berdebat masalah baptisan, kita hindari saja orang tersebut. Sebab kalau orang itu sudah berdebat, dia tetap kekeh, ya, baptisan itu begini-begini, itu tandanya orang itu tidak diutus Tuhan untuk kita layani, ya. Dia ya mungkin ada motivasi lain, saya tidak tahu. Tapi saya tidak mempersoalkan masalah baptisan.
Saya cuma menjelaskan dalam teks aslinya dipakai kata baptizo. Artinya ditenggelamkan ke dalam air. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya. Saya tidak berbicara tentang baptisan yang lain. Ada beberapa versi baptisan. Ya. Ada baptisan ya dengan minyak. Ya. Ada baptisan dengan garam. Ya. Ada baptisan dengan percik. Tapi ada juga baptisan dengan cara pelaksanaan melewati bendera, dibaptis dengan bendera. Tapi bukan baptisan itu yang menjadi persoalan. Saya akan menjelaskan seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam teks aslinya memakai kata baptizo, artinya ditenggelamkan. Ya. Jadi orang yang tidak dibaptis, ya, itu belum melakukan bagian dari kehendak Allah. Sebab baptisan adalah kehendak Allah. Kita lihat pada waktu Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, dia ada banyak orang datang. Ya. Dia tidak berdebat dengan mereka. Dia katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan berilah dirimu dibaptis maka Allah akan mengampuni segala dosamu. Kita lihat. Mari kita lihat lagi Markus pasal 1 ayat yang keempat. Ya. Markus pasal 1 ayat yang keempat. Markus pasal 1 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Tidak ada di ayat ini yang menjelaskan Yohanes Pembaptis berdebat dengan orang yang datang. Jadi percaya, terima baptisan. Jadi kalau ada orang yang percaya dan dia tidak mau dibaptis, itu urusan dia dengan Tuhan. Bukan urusan dia dengan kita. Bukan urusan dia dengan saudara. Ya. Yang menjadi penting bagi saudara, sampaikan kebenaran apa adanya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Mulai hari ini, jangan menambahi, mengurangi apapun kebenaran firman Allah. Baik tentang baptisan, baik tentang iman, baik tentang apa saja. Ya, tentang keselamatan dan sebagainya. Jawablah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Jadi hamba yang sejati ya, akan menyampaikan kebenaran apa adanya. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Itu merupakan tugas dari seorang hamba. Jadi dia menerima berita dari tuannya, sampaikan kepada orang yang perlu mendengarkan itu. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Saya percaya dengan firman Tuhan pagi yang indah ini, sama-sama kita sudah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri renungan kita ini, mari kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya.
mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, jadilah seorang hamba seperti sebagaimana Yohanes Pembaptis. Sampaikanlah berita firman Tuhan apa adanya ya. Baptisan itu sangat penting. Sebab kalau nggak mungkin itu dihotmatkan oleh Yohanes Pembaptis. Lebih daripada itu, tidak mungkin Yesus akan dibaptis kalau hal itu tidak perlu. Haleluya. Mari kita nyanyi lagi saudara. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kembali lagi kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau memberikan kami hikmat, supaya dalam setiap pertanyaan-pertanyaan masalah yang dihadapi orang lain tentang iman pengharapan kami di dalam Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat menjelaskan sejelas-jelasnya di luar konteks kepikiran kami. Hanya berdasarkan tentang kebenaran firman-Mu, kami harus menyampaikan apa adanya, apa kata firman Tuhan, supaya kami Tuhan diberkati oleh Tuhan melalui setiap apa yang kami lakukan. Dan orang yang menanyakan apa yang iman dan pengharapan kami, mereka pun mendapatkan jawaban yang meyakinkan, sehingga mereka mau menerima Tuhan melalui baptisan air. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus mampukan kami mengaplikasikan setiap kebenaran firman Allah agar kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa kami dan ucapan syukur kami di akhir renungan kami pagi yang indah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu lagi besok pagi hari. Shalom.